Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Berkesempatan kali ini saya akan membahas bab 16, yaitu routing topologi. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi routing. Nah, routing topologi adalah routing topologi yang sudah kita setup atau kita siapkan di video sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh perangkat atau virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing ya. Pada defaultnya, klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Seperti 172.16 dengan 192.168. Ini adalah IP yang berbeda networknya, sehingga mereka tidak akan bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10 dengan 192 dengan 172. Dengan adanya konfigurasi routing yang akan kita lakukan kali ini, maka kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi. Karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling kirim data. Nah, di sini pastikan dulu bahwa Ubuntu Client tidak bisa ping dengan server ya. Nah, di sini pastikan dulu bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping dengan server ya. Kita bisa buka terminal 10.10.10.2. Maka pastikan di sini tidak bisa ya. Namun server 1 pastinya bisa ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router karena mereka pada IP address yang sama ya. Ini pastikan dulu Debian server dengan Ubuntu server. Debian server memiliki IP address 10.10.2 dan Ubuntu server memiliki IP address 10.10.3. Saya akan ping ke Ubuntu server. Nah, di sini bisa lihat pada Ubuntu server ping 10.10.10.3 ini berhasil ya. Begitu juga di Debian server ping Ubuntu, yaitu 10.10.10.2 ini juga bisa ya. Karena mereka pada networknya yang sama. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Kita buka router Debian dulu. Di sini kita buka router terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan perintah nano/etc/sysctl .conf. Begini teman-teman. Lalu kita cari net.ipv4 ini. Dia sudah masuk ke dalam sysctl.conf, namun dia belum bisa difungsikan. Kenapa? Karena net.ipv4 ini IP forward masih berada dalam komen atau komentar. Yang membuat dia berada di komentar adalah tanda pagar. Kita bisa hapus, maka dia baru bisa difungsikan. Karena kalau misalkan ada tulisan yang berada pada pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen dan tidak akan dianggap sebagai konfigurasi. Kita bisa hapus, kemudian ctlx y lalu enter. Oke, di sini seharusnya sudah bisa difungsikan. Lalu step selanjutnya yaitu kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah sysctl spasi -p. Sekarang konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana dia membuat Ubuntu Client bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita bisa ke Ubuntu Client. Nah, di sini kita bisa ping 10.10.10.3. Oke, ini sudah bisa ya, yang mana sebelumnya itu belum bisa. Sini kita pastikan bahwa di awal tadi kita coba bahwa Debian server tidak bisa ping ke IP address Ubuntu Client. Sekarang kita akan coba ke Debian server.
kita bisa ping 172.16.1.2. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke materi share internet connection. Jadi, apa sih maksud dari share internet connection ini? Jadi, kita akan membuat Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian ini mengarah ke host OS, bukan menggunakan network mode NAT, namun menggunakan virtual host only. Di sini kita ke Debian router, lalu klik setting, lalu network. Nah, di adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter. Dan ini membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet kecuali attach to. Kecuali attach to-nya kita ganti ke mode NAT, baru bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita menggunakan VirtualBox host only adapter itu, router hanya akan terhubung ke host OS saja. Nah, pada materi kali ini kita akan mengakali bagaimana cara router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana kita membuat router Debian hanya terhubung ke host OS saja. Oke, langsung saja. Di sini kita pastikan dulu bahwa router Debian tidak bisa untuk ping 8.8.8.8.8 ya. Ini merupakan internet. Nah, di sini tidak bisa ya, karena 88 itu merupakan internet. Caranya pastikan dulu bahwa teman-teman sudah terhubung ke internet ya. Kita buka control panel, lalu network and internet, network and center, lalu channel setting. Kita buka wifi, lalu properties. Ini di sini sharing, lalu di sini centang saja, lalu di sini VirtualBox host only network. Kita bisa oke. Kita pergi ke VirtualBox, kemudian details. Sekarang ini menjadi 192.168.137.0, yang mana ini membuat Debian router pastinya memiliki IP yang berbeda atau pasti sudah berubah. Kita bisa cek IP address. Nah, ini sudah berubah ya, yang mana sebelumnya adalah 56.0, sekarang menjadi 192.168.137.0. Kalau memang nggak berubah juga, kita bisa menggunakannya secara manual atau secara statik, yaitu dengan cara nano/etc/network/interface. Nah, di sini kita tambahkan fetch endpoint 3-nya init static. Nah, di sini addressnya kita ubah menjadi 192.168.137.10. Netmasknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.137.1. IP ini adalah IP dari virtual host only network. Kita bisa cek RX. Nah, di sini kita restart dengan systemctl restart networking pos 3 if up and pos 8. If up and pos 9. Oke, di sini kita bisa lihat ID-nya dengan ID address. Ini terdapat dua IP, yaitu 168.56. Ini didapatkan dari DHCP, dan satu lagi 168.137.10. Sebelumnya kita pastikan apakah sudah bisa terkoneksi ke internet atau belum. Kita akan pastikan terlebih dahulu apakah kita sudah bisa ping ke host OS itu sendiri, atau gateway-nya yaitu 192.168.137.1. Nah, untuk nge-ping host OS, ingat-ingat, karena di host OS terdapat firewall, maka kita harus matikan firewall kita terlebih dahulu. Ke panel, lalu kita security, lalu
Windows Driver Firewall. Di sini firewallnya sudah mati, kemudian kita ping ke internet, yaitu ping 8.8.8.8. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita ke konfigurasi NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP public. Begitu juga dengan IP public ke IP privat. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian server dan juga host OS, yang mana kita mengakali bagaimana caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet. Namun klien Ubuntu server 1 dan server 2 belum mendapatkan akses internet. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat ini, yaitu 172.16.1.10.10.10.10 ke IP publiknya. Jadi di sini yang kita anggap IP public adalah 192.168.137.0, yang mana kita nantinya akan membuat klien Ubuntu server 1, server 2 bisa ping ke internet. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu bahwa Debian router masih tetap bisa mendapatkan akses internet. Oke, tim out ya. Begitu juga dengan Ubuntu server dan Debian server. Nah, di sini juga kita bisa. Di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat ketiga VM bisa mendapatkan akses internet. Oke, kita coba di Ubuntu client ping 8.8.8.8. Nah, di sini belum bisa ya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat ketiga VM ini bisa mendapatkan akses internet. Dengan IP ini 172.116.1.0 diterjemahkan ke IP yang mengarahkan ke host OS ataupun internet, yaitu 192.168.137.0. Karena terdebian sendiri untuk menuju ke internet dia melalui 192.168.137.1. Bagaimana? Konfigurasinya lumayan panjang. Di sini saya catat. Nah, di sini kita bisa baca IP tables, min T, NAT, min A besar, post routing, min O, and post 3, min J, masquerade. Min O ini maksudnya adalah interface-nya, ingin keluar dari mana. Jadi kita ingin menerjemahkan IP ini ke IP address yang ada pada interface mana. Karena 192.168.137 ini berada pada endpost 3, berarti kita interface-nya keluar pada endpost 3. Di sini kita bisa ketikkan komen yang tadi. Nah, di sini komen not found. Kenapa? Karena kita belum menginstal perintah IP tables, yang mana sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu. Nah, jika punya teman-teman IP tablesnya comment not found, teman-teman bisa menginstalnya IP tables, yaitu dengan sudo apt min get install IP tables. Nah, tetapi saya di sini sudah menginstalnya ya, jadi saya akan lanjut saja. Lalu kita cek apakah router kita masih bisa mendapatkan akses internet. Kita bisa cek dengan ping 888. Kita bisa cek dengan ping 8888. Nah, di sini masih bisa ya teman-teman. Dan sekarang kita coba ke Ubuntu desktop. 88. Oke, dia sudah berhasil untuk mendapatkan internet, yang mana sebelumnya dia tidak bisa karena belum dilakukan konfigurasi NAT. Kita coba juga pada Ubuntu server ping 88 dan ini berhasil ya. Kita coba juga dengan Debian server. Oke, terbukti ya sudah bisa, yang mana sebelumnya tidak bisa. Dia mendapatkan akses internet dari konfigurasi address translate melalui router Debian, dan router Debian akan menerjemahkan IP mereka IP public atau host OS. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi NAT permanen part 1.
Kenapa kita harus melakukan konfigurasi NAT permanen? Karena jika kita hanya melakukan NAT biasa seperti yang kita lakukan pada materi sebelumnya, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Di sini saya mematikan VM-nya. Nah, di sini berhasil ya. Kemudian kita ke Ubuntu Client ping 88. Nah, ini masih berjalan ya. Nah, jika kita hanya melakukan konfigurasi NAT yang kita lakukan pada materi sebelumnya, maka NAT tersebut hanya berjalan ketika VM tersebut menyala. Dan ketika Debian router ini mati dan dinyalakan kembali, maka NAT tersebut akan mati. Sehingga kita perlu melakukan konfigurasi ulang, dan itu disebut NAT yang tidak permanen. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan konfigurasi NAT permanen yang mana nantinya seluruh perangkat lokal ini, klien Ubuntu, server Debian, server Ubuntu, tetapi bisa mendapatkan NAT walaupun router Debian sempat mati ya. Jadi ini konfigurasinya seperti ini, yang mana berarti kita menyimpan konfigurasi IP tables atau konfigurasi NAT kita ke direktori IP tables ini. Kita bisa masuk ke router Debian, kemudian ketikkan komen yang tadi. Kita bisa enter. Di sini no short file on directory ya, yang mana kita belum memiliki direktori IP tables. Nah, di sini kita buat dulu dengan perintah mkdir/etc/iptables/. Lalu lakukan kembali konfigurasi yang di atas, yaitu iptables -save. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan cat/etc/iptables/rules.v4. Nah, ini dia konfigurasi NAT kita. Dia sudah disimpan di direktori IP tables ya. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi NAT permanen part 2. Sebelumnya kita telah mengkonfigurasi NAT permanen dengan konfigurasi NAT sebagian saja. Jadi kita belum selesai dalam konfigurasi NAT permanen. Setelah konfigurasi NAT part 2 ini dilakukan, maka konfigurasi NAT akan permanen berjalan walaupun router Debian ini telah mati atau power off. Dan jika diaktifkan kembali, NAT-nya akan berjalan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang walaupun router Debian telah mati. Caranya kita buka di sini, kita masuk ke root dulu. Kemudian kita bisa ketikkan nano/etc/apt/shortcuts.leads. Lalu teman-teman hapus saja pagarnya sehingga dia keluar dari komentar. Kalau misalkan punya teman-teman pada tampilannya tuh nggak ada dep https kartola sbi data utama net.id Debian, maka teman-teman bisa tulis secara manual ya. Nah, di sini jika sudah terhapus, kita bisa ctrl+x y lalu enter. Kemudian kita bisa lihatnya dengan cat/etc/apt/shortcuts.leads. Oke, di sini sudah ada ya. Sekarang kita lakukan update. Kita bisa apt update. Nah, sekarang kita lakukan instalasi iptables persistent. Kita bisa ketikkan perintah apt install iptables min persistence, yang mana ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Jadi di bar 1 ini kita melakukan save configuration NAT kita ke direktori iptables, yang mana kita sempat melakukan perintah ini iptables save etc iptables rules v4. Jadi konfigurasi NAT kita ini disimpan ke dalam direktori iptables. Dan setelah disimpan ke dalam iptables ini, maka kita aktifkan dengan perintah ip persistence. Dengan perintah iptables persistent.
yang mana ini membuat konfigurasi NAT pada direktori IP tables ini aktif secara otomatis ketika Debian router menyala. Kita bisa enter. Oke, selesai ya. Saya coba ping dari Ubuntu client, ping 88. Nah, di sini berhasil ya. Selanjutnya kita ke materi fix IP address Debian router. Pada materi kali ini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan server, yang mana jika Debian router dan juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut hilang. Di sini kita ke router Debian dulu. Contohnya di sini Debian router, saya lihat IP address-nya. Dia ada nPost 3, nPost 8, nPost 9 ada ya. Namun jika kita power off, maka seluruhnya akan hilang. Maka kita harus melakukan if up lagi. If up nPost 3, 8, 9. Hal tersebut akan merepotkan administrator, karena jika terdapat kasus pada lapangan, terdapat server yang sudah memiliki IP address, lalu dia mati dan nyala kembali, dan IP address-nya hilang, maka cukup merepotkan, karena ditakutkan server tersebut akan di-remote dari jarak jauh. Sedangkan IP address-nya mati, sehingga kita akan membuat administrator yang meremote dari jarak jauh itu tidak bisa melakukan remote kembali. Di sini kita bisa lakukan saja konfigurasinya agar IP address tidak hilang. Caranya kita bisa masukkan perintah nano /etc/network/interface. Nah, di sini kita harus menambahkan perintah auto nPost 3. Kemudian di bawahnya auto nPost 8, dan di bawahnya auto nPost 9. Kemudian kita bisa ctrl+x, y lalu enter. Begitu juga dengan Debian server. Kita bisa lakukan nano /etc/network/interface. Kemudian lakukan seperti ctrl+x, y lalu enter. Nah, sehingga nantinya ketika kedua ini mati dan nyala kembali, maka IP address-nya akan tetap ada. Jadi kita tidak perlu melakukan if up lagi. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu konfigurasi resolver. Pada konfigurasi resolver ini kita akan memastikan bahwa seluruh VM bisa mendapatkan akses internet. Karena sebelumnya kita hanya memastikan bahwa semuanya itu bisa ping ke 888, yang mana jika kita hanya bisa melakukan ping 88 itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet. Karena penanda bahwa kita bisa mendapatkan akses internet itu adalah kita bisa ping ke google.com. Kita coba ke Debian router. Nah, di sini kita coba ping google.com. Lalu pada Debian server ping google.com. Lalu dengan Ubuntu desktop juga ping google.com. Ini dia belum bisa semua ya, itu karena dia belum mendapatkan internet. Di Ubuntu server ping google.com juga belum bisa. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi pada nano, yaitu caranya dengan nano /etc/resolve.conf. Di sini kita bisa enter. Nah, pada konfigurasi 6 server 127 itu kita bisa menambahkan pagar. Itu berarti server kita diarahkan ke server lokal, bukan ke server .google. Kita bisa enter. Di sini kita tambahkan lagi dengan name server 8.8.8.8. Kita bisa ctrl+x kemudian y lalu enter. Nah, sekarang kita bisa ping google.com. Oke, di sini sudah bisa ya. Sekarang lakukan pada Ubuntu client sudo yaitu nano /etc/resolve.conf. Kita bisa enter, lalu berikan tanda pagar langkah-langkahnya seperti yang tadi.
name server 8.8.8.8, kemudian ctrx y lalu enter. Kemudian ping google.com. Oke, di sini sudah bisa ya. Di sini